Pemirsa berhati-hatilah kalau Anda menerima pesan WhatsApp yang berisi resep obat COVID-19. Karena jika Anda mengkonsumsi obat tidak sesuai gejala bisa mengakibatkan keracunan yang berbahaya bagi kesehatan. Meski pemerintah sudah mengeluarkan obat COVID-19 yang bisa dikonsumsi, namun masih beredar di masyarakat dan media sosial berbagai resep obat COVID-19 dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh sebelumnya. Beberapa warganet pun mengeluhkan sejumlah gejala termasuk keluarga artis Natali Sarah. Adiknya yang positif COVID-19 malah bertambah sesak ketika mengkonsumsi resep obat yang diterima dari WhatsApp. Untuk menghindari hal ini kembali terjadi, pemerintah pun mengeluarkan layanan telemedicine untuk pasien isolasi mandiri sehingga obat yang dikonsumsi sesuai dengan gejala yang dialami. Pemerintah juga sudah menyiapkan 300.000 paket obat untuk memudahkan pasien positif. Melengkapi layanan kepada masyarakat yang akan melakukan isolasi secara mandiri, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, telah meluncurkan suatu pelayanan telemedicine yang akan diberikan secara gratis baik dalam hal konsultasi maupun paket obat isolasi mandiri. Diharapkan masyarakat bisa bijak ketika menerima pesan WhatsApp. Jangan sampai maksud baik malah jadi malapetaka. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana sebenarnya menentukan obat COVID-19 yang akan dikonsumsi oleh pasien? Kita bahas dengan Dr. Muhammad Fajri Adai. Selamat siang, Dr. Fajri. Ya, selamat siang. Baik, dokter, ini rekomendasi yang baik ini untuk pasien OTG yang bergejala ringan ataupun berat, misalnya yang isolasi mandiri di rumah ini, apa saja? Kalau nomor satu yang namanya OTG boleh di rumah, tapi kalau berat itu harus dibawa rumah sakit ya. Kalau OTG itu cukup minum vitamin aja, vitamin C, D, kemudian zinc itu diperbolehkan, multivitamin, ada vitamin B dan lain-lain itu boleh. Yang penting itu makan gizi seimbang. Kalau vitamin C juga nggak perlu banyak-banyak. Kalau memang betul kita sakit COVID, boleh 3 kali 500, maksimal 2 gram sehari, tapi jangan banyak-banyak juga gitu. Terus harus banyak minum air putih, itu penting. Vitamin D juga tergantung. Harusnya diukur dulu kalau vitamin D ya. Kalau dia kekurangan vitamin D, baru ditambahin yang banyak dosisnya. Maksimal 1000 unit ya. Kalau misalnya kita pengen minum suplemen gitu. Dan berjemur juga, itu juga bagus vitamin D. Dan ada makan-makanan tertentu juga kan. Ikan tuna misalnya, salmon, itu kaya sekali vitamin D-nya. Telur gitu. Kemudian juga zinc itu boleh 20 mg selama 10 hari ke depan gitu. Tapi lebih mudah lagi kalau misalnya kita konsultasi kepada dokter, itu yang penting. Jadi bisa lewat telemedicine, bisa menghubungi puskesmas terdekat, karena setiap kecamatan pasti ada dokter puskesmasnya. Kemudian juga jangan kita ya ikut resep dari WhatsApp atau itu kan beda-beda. Setiap orang itu memiliki dosis dan indikasi yang berbeda. Jadi bukan cuma obat doang, siapa tahu orang itu punya sakit asma, siapa tahu orang itu punya sakit mah, dan lain-lain gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan minum obat. Itu sih. Baik, memang harusnya konsultasi terlebih dahulu begitu ya, agar mendapatkan obat yang pas. Kemudian kalau untuk yang bergejala sedang misalnya, terpaksa tidak mendapatkan perawatan misalnya di rumah sakit. Nah di rumah begitu ada broadcast gencaran yang memang tidak tahu pasti ini benar atau tidaknya. Bagaimana ini memilah obat yang pas? Jadi kalau sedang itu harusnya sudah diperiksa dulu oleh dokter. Sedang ya, jadi dia kan ada tidak bergejala, gejala ringan, sedang, berat gitu. Ringan sampai tidak bergejala, boleh dia resepnya paling paracetamol kan, hanya obat demam, obat batuk begitu. Kalau dia sedang, berarti ada pneumonia atau ada bercak putih kalau di ronsen di parunya. Ini harusnya dokter juga yang menentukan apakah perlu diberikan antibiotik, apakah perlu diberikan antivirus begitu. Apakah perlu dikasih obat-obat yang lain, dan apakah perlu dirawat kalau misalnya punya komorbid. Ini harus tetap konsultasi dengan dokter gitu. Kalau sedang saya tidak menyarankan meresepkan sendiri, tetap harus konsultasi dengan dokter. Dan satu lagi jangan lupa, jangan meresepkan obat steroid sendiri ya, seperti dexamethasone, prednison dan lain-lain. Itu kan ada juga di broadcast tuh. Itu justru kita dilarang atau dihindari ya minum itu pada fase stadium awal. Itu kalau kritis atau berat, baru rekomendasi WHO atau rekomendasi organisasi internasional lainnya boleh minum steroid itu. Tapi kalau yang bawah-bawah itu jangan. Kalau yang masih ringan itu jangan gitu. Itu malah nanti memperburuk keadaan. Karena kita butuh sistem imun atau kekebalan kita untuk menyerang virus. Steroid itu dapat menekan sistem imun. Itu bisa jadi berat nantinya.
Jadi hati-hati betul, nggak sembarangan banget itu broadcast itu kita pakai. Baik, oke. Terakhir ini dokter, bisa tidak kalau misalnya ada dosis yang sudah ditentukan, nah kita bersamaan mengkonsumsi misalnya obat herbal? Nah, tergantung obat herbal ini obat herbal yang seperti apa. Ada juga obat herbal yang mengandung steroid gitu. Ada tuh jamu-jamuan penggeling dan lain itu ada juga gitu. Jadi tergantung obat herbalnya apa, terus sejauh mana penelitiannya, dan kalau bisa nih dikonsultasikan juga. Dan jangan minumnya berbarengan sebaiknya. Misalnya dibikin jeda 3 jam gitu atau 4 jam gitu. Tapi tergantung ya obat herbalnya apa. Karena kan luas sekali spesifik. Baik, baik. Terima kasih Dokter Fajri atas informasinya. Selamat bertugas kembali.